Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan sekalian, kawan-kawan di ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari Kitab Tauhid tentang bahwasanya Nabi tidak bisa memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih tahu tentang orang-orang yang menerima petunjuk. Ya. Setelah itu beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Musayyib, bahwasanya Al-Musayyib berkata, "Lama hadara Abu Talib al-wafat," ketika Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pamannya untuk mendakwai pamannya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ternyata di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua-duanya musyrik dari Bani Makhzum. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah nanti masuk Islam ya. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada pamannya dengan berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat tersebut. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal menimpali perkataan Nabi, dan mereka berdua berkata kepada Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Mereka berdua berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Rasulullah SAW fa'ada, Rasulullah SAW ulangi lagi, ya. "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'ada, ternyata keduanya juga, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, juga mengucapkan kalimat yang sama. "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci terhadap agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aba yaqulu la ilaha illallah, sehingga akhirnya Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam kondisi musyrik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La astaghfiruna laka ma lam unha anka." Aku sungguh-sungguh akan mohon ampunan bagi engkau selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah pun menurunkan firman-Nya menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun adalah karib kerabat mereka. Kemudian berkaitan dengan Abu Talib, Allah turunkan firman-Nya secara khusus, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tetapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu mana yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah. Tapi kita akan bahas berkaitan dengan hidayah, macam-macam hidayah. Hidayah datang dalam syariat ada 4 model ya. Yang pertama disebut dengan hidayah umum ya. Kepada seluruh makhluk ya, yaitu di mana maksudnya hidayah umum ini Allah menciptakan mereka dan Allah memberi petunjuk agar mereka bisa menjalani kehidupan. Itu semacam insting yang Allah berikan kepada seluruh makhluk untuk menjalani kehidupan masing-masing. Datang dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun berkata, "Fama rabbukuma ya Musa?"
Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, thumma hada, kemudian beri petunjuk. Allah selain menciptakan, Allah juga memberi petunjuk. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Beri hidayah. Jadi kata Allah, kata Nabi Musa menjawab Fir'aun, Tuhan kami adalah yang memberikan penciptaan segala sesuatu, Allah ciptakan, tsumma hada, kemudian Allah beri petunjuk. Jadi Allah tidak cuma menciptakan, tapi Allah beri petunjuk, beri insting bagaimana mereka bisa menjalankan kehidupan. Seperti Allah berkata dalam surat An-Nahl kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Jadi Allah memberi ilham, insting kepada lebah bagaimana menjalani kehidupan. Allah suruh bikin sarang di rumah-rumah atau di gunung-gunung ya. Jadi Allah beri hidayah kepada semua makhluk. Demikian juga bagaimana mereka bisa mencari makan, bagaimana mereka bisa berkembang biak, ya, bagaimana Allah memberikan insting jantan suka pada betina. Namanya juga hidayah dalam istilah syariat. Ini hidayah model pertama. Kemudian hidayah model kedua adalah hidayah taufik, hidayatul bayan, irsyad. Hidayah penjelasan. Bayan wal irsyad. Ini menjelaskan, maksudnya adalah kemampuan untuk menjelaskan syariat. Kemampuan untuk menjelaskan apa? Syariat. Dan yang paling hebat dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sungguh engkau benar-benar Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sungguh engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat pandai dalam memberikan hidayah al-bayan atau penjelasan irsyad. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi paling hebat? Karena Rasulullah sallam afsahul khalq. Nabi orang paling fasih sallallahu alaihi wasallam, orang terfasih, yang paling fasih. Kemudian beliau juga adalah ansahul khalq, yang paling semangat manusia dapat hidayah. Paling semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Di akhir surat At-Taubah kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang rasul tersebut merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat agar kalian dapat hidayah, dapat kebaikan. Nabi, tidak ada yang paling semangat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia paling fasih dan dia paling mampu untuk menjelaskan ya, dan Nabi adalah orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat hikmah dan sangat paling cerdas. Yang sangat hikmah dan sangat cerdas dalam menjelaskan. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghadapi orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi punya cara tersendiri menghadapinya. Ya, Nabi menghadapi orang baru masuk Islam, Nabi punya cara sendiri dalam menghadapinya. Nabi luar biasa menghadapi anak-anak. Rasulullah punya cara tersendiri dalam
menghadapinya. Ya. Rasulullah punya metode uslub dalam dakwah yang luar biasa ya, yang luar biasa ya, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi musuh, menghadapi orang baru masuk Islam, menghadapi orang yang sudah lama masuk Islam. Rasulullah punya metode kapan beliau marah, kapan beliau memaafkan, kapan. Kalau kita pelajari sirah Nabi SAW, kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW orang yang paling hebat dalam hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, paling hebat dalam menyampaikan, hebat dalam menjelaskan. Kata-kata Nabi jelas. Kadang kata Nabi SAW berucap sampai 2-3 kali, ya, agar jelas ya. Oleh karena di antara cara metode Ibnul Qayyim rahimahullah ketika membantah orang-orang yang menolak sifat, yang mengatakan oh ini ayat ini maksudnya begini, hadis maksudnya, sehingga terlalu banyak ayat, ratusan ayat ditakwil, ratusan hadis ditakwil, maka Ibnul Qayyim mengatakan, apakah Nabi tidak bisa menjelaskan langsung? Kenapa harus bikin teka-teki? Kenapa harus bikin rumus-rumus untuk dipahami ya? Nabi orang paling afsah, paling fasih dalam menjelaskan. Kemudian paling ansah, paling semangat agar orang dapat hidayah. Kenapa Nabi harus mengucapkan begini maksudnya begini? Kalau bilang wajah maksudnya ini, bilang tangan maksudnya ini, bilang marah maksudnya begini, bilang rahmat maksudnya begini. Repot, harus ditakwil, betapa banyak ayat mau ditakwil. Allah di atas arsy maksudnya bukan di atas, maksudnya begini. Akhirnya terlalu banyak yang mau ditakwil. Seakan-akan Nabi tidak mampu untuk menjelaskan dengan bahasa yang gamblang. Ya, maksud saya ini dalil bahwasanya Nabi adalah orang yang paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Hidayah yang ketiga, ini merupakan topik pembahasan kita, hidayah taufik. Ini yang sering kita bilang, oh belum dapat hidayah, istilah kita. Ya. Hidayah taufik. Ya, artinya hidayah yang hidayah yang masuk ke hati untuk melakukan kebaikan. Maka ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ini murni hak Allah Subhanahu wa taala. Murni hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidak bisa beri hidayah kepada pamannya tadi. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada yang kau cintai, kepada orang yang kau cintai. Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dalam surat Yusuf kata Allah, betapa banyak manusia meskipun kau semangat mereka tidak beriman. Artinya meski engkau semangat betapa banyak orang tidak beriman. Nabi mencintai banyak orang. Secara umum Rasulullah SAW sangat sayang kepada orang-orang Quraisy karena itu kabilah dia. Makanya Rasulullah berfirman, "Wala tahzan 'alaihim, wala tahzan 'alaihim." Jangan kau sedih atas kekufuran mereka. Rasulullah sedih enggak ketika orang-orang Quraisy kufur? Rasulullah sedih karena itu kerabat Nabi SAW. Nabi dakwahi mereka yang masuk Islam, tapi ternyata mereka membangkang. Tapi meskipun Rasulullah semangat, hidayah bukan di tangan Nabi SAW. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidayah di akhirat. Hidayah itu maksudnya ya petunjuk ya. Hidayah di akhirat datang petunjuk masuk surga kepada orang beriman. Kemudian petunjuk untuk menuju neraka bagi orang kafir. Untuk ke neraka. Allah berfirman, "Fahduhum ila siratil jahim." Fahduhum ila
siratil jahim. Arahkan mereka ke neraka, ke jalan neraka. Arafahum ila siratil jahim. Arahkan mereka ke neraka. Hidayah juga, tapi hidayah orang kafir menuju neraka jahanam ya. Penghuni surga juga dapat hidayah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar. Kata Allah, innal ladzina amanu yahdihim rabbuhum biimanihim. Sebenarnya orang beriman beramal saleh, Allah beri petunjuk kepada mereka menuju surga. Yahdihim rabbuhum. Allah beri petunjuk kepada mereka menuju surga. Di antara juga tafsir firman Allah, ketika penghuni surga mau surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya, segala petunjuk, segala pujian bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk sampai menuju surga. Saya menuju surga. Inilah hidayah, model 4 hidayah. Yang menjadi poin pembahasan kita adalah ini. Ini yang mau kita bahas ya. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Ada 3 poin berkaitan hidayah taufik. Apa namanya? Catatan tentang hidayah taufik. Yang pertama, hidayah taufik apa namanya? Murni hak Allah. Tidak ada yang bisa beri hidayah taufik, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Nabi pun tidak bisa memberi hidayah taufik. Apalagi yang lain. Kalau Nabi tidak bisa, apalagi yang lain. Nabi hanya bisa berusaha memberi hidayatul bayan wal irsyad. Ya, jadi hak ini murni hak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya hidayah tersebut murni karunia. Murni karunia Allah. Ini seorang hamba bisa berusaha, tetapi belum tentu dapat hidayah. Kalau dapat hidayah benar-benar murni dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laulallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah. Allah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dalam surat Al-Isra, kata Allah, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kalau bukan kami kokohkan engkau Muhammad, hampir-hampir kau condong kepada mereka. Saking luar biasanya rayuan dari orang-orang musyrik. Tapi Rasul dapat hidayah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna, dalam surat Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Kemudian kata Allah, fadlam minallah wa ni'mah. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah yang menjadikan kalian suka dengan keimanan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kalian suka dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi keimanan tersebut dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq. Allah yang menjadikan kalian tidak suka dengan kekufuran. Allah menjadikan kalian tidak suka dengan kefasikan. Allah tidak menjadikan kalian tidak suka dengan kemaksiatan. Ini semua apa? Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang dapat petunjuk. Fadlam minallahi wa ni'mah. Ini semua karunia Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dapat hidayah taufik, yang dia puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan saya hidayah. Ya, kalau Allah tidak kasih tidak akan dapat. Meskipun saya berusaha bagaimana, tidak dapat.
Allah kasih. Kadang ada orang usahanya tipis tapi hidayah banyak. Contohnya sudahlah sejak lahir bapaknya ustadz, ibunya ustadzah. Sudah selesai. Sejak awal lahir sudah dapat hidayah. Ada orang sebab hidayah enggak ada tapi Allah kasih. Ya. Itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keluarga yang tidak mengenal salat. Lahir dari kampungnya tidak ada yang salat. Tapi subhanallah tiba-tiba dapat hidayah. Yang menakjubkan, saya ketemu kemarin ada mahasiswa Madinah, subhanallah, dari ateis, bapaknya ibunya masih ateis, dari Swedia kalau nggak salah ya. Dia sempat kalau nggak salah membuat muhadharah atau ada daurah ya. Intinya dia kemudian sampai S2 sampai S3. Sampai S3 menulis tentang bantahan terhadap orang-orang ateis, subhanallah. Dari keluarga ateis kemudian dapat hidayah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dengan hikmahnya yang lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Siapa yang berhak dapat hidayah? Makanya seperti ketika orang musyrikin berkata, "Ahaula imanallahu alaihim min bainina." Orang Quraisy mengatakan kepada para sahabat, "Ahaula'i, apakah mereka ini manallahu alaihim min bainina? Mereka dapat nikmat iman dipilih oleh Allah, kita tidak. Kita ini pembesar-pembesar Quraisy, kita tidak dapat kenikmatan mereka kok dapat. Ini miskin-miskin kok dimuliakan oleh Allah, kami kok tidak." Allah mengatakan, "Alaisallahu a'lamu bisyakirin." Alaisallahu bi'a'lamu bisyakirin. Allah lebih tahu tentang siapa yang bersyukur. Ketika mereka tanya, kenapa mereka dapat hidayah? Kenapa mereka dipilih, kami tidak? Allah tidak jawab kenapa. Itu urusan rahasia Allah. Allah hanya mengatakan jawaban umum, jawaban global. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan, yang pandai bersyukur. Demikian juga kisah Abu Talib. Ketika tidak dapat hidayah, Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk, hidayah taufik kepada orang yang kau cintai Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang dapat petunjuk. Allah lebih tahu, itu urusan Allah. Nabi pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu, ya. Nabi pun tidak tahu. Nabi menyangka sebagian orang tidak akan dapat hidayah. Ternyata Allah kasih hidayah seperti dalam kisah waktu perang Uhud. Waktu Rasulullah sempat berdoa kepada Allah, Rasulullah, Allahumma al'an fulan wa fulan. Rasulullah dalam kunut, Rasulullah melaknat fulan. Kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan Muhammad. Aw yatuba alaihim, atau Allah membuat mereka menjadi taubat. Dan ternyata benar, banyak yang ikut serta dalam perang Uhud taubat. Allah kasih hidayah, bukan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat bisa kasih petunjuk kepadanya. Inilah berkaitan tentang catatan hidayah taufik. Dan ini merupakan mukaddimah tentang kisah yang akan kita sampaikan tentang kisahnya Abu Talib. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kisah ini kisah yang salah satu ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib ini adalah paman Nabi yang sangat mencintai Nabi. Karena Abu Talib dan Abdullah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim yang sama. Jadi mereka ini saudara kandung. Ya, jadi Abdul Muttalib kakek mereka ini punya beberapa istri. Ya, saya tulis di halaman 434 bisa dilihat di buku ya, kitab tauhid. Abdul Muttalib punya beberapa istri, antaranya Halah, kemudian Natlah, kemudian Aminah bintu Hajar, Fatimah binti Amr, kemudian Sofiyah binti Jundub ya. Ada 5. Dari 5 wanita ini lahirlah banyak anak, ada 10 orang. 10 atau 9 orang atau ya 10 orang ya. Kemudian dari Fatimah binti Amr, istrinya Abdul Muttalib, lahirlah 3 orang. Ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Zubair. Tapi yang Zubair sudah meninggal. Tinggal Abu Talib. Jadi Abu Talib ini kandung sama
Abdullah bapaknya Nabi. Dari sini kasih sayang Abdul Muttalib atau Abu Talib kepada Nabi sangat luar biasa. Karena ini anak dari saudara kandungnya. Ya. Adapun Hamzah paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab itu semua lain ibu. Semua lain ibu. Lain ibu dengan Abu Talib. Tapi Abu Talib dan Abdullah satu ibu. Sehingga kenapa dia sangat sayang kepada Nabi? Karena ini adalah anak saudara kandungnya. Sehingga dia menganggap Nabi seperti anaknya sendiri. Dia sayang kepada Nabi luar biasa. Bisa jadi lebih cinta kepada Nabi daripada yang lainnya. Daripada Ali, daripada Aqil, daripada Ja'far, daripada Talib. Dia punya laki-laki ada 4, Talib, Ja'far, Aqil, Ali. Ya. Nabi sangat dicintai oleh Abu Talib. Ya. Sampai kalau kita baca sejarah bagaimana Abu Talib sangat berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib yang rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, tidak jual makanan kepada mereka, tidak boleh ada yang menikahi wanita mereka. Pokoknya diboikot sampai mereka kelaparan, sampai banyak yang meninggal. Itu Bani Hashim masuk semua. Bani Hashim yang musyrik tetap bela Nabi karena bela hamiyah, karena kesukuan. Mereka tidak ingin ada salah seorang dari mereka, apalagi Muhammad yang anaknya Abdullah, kemudian diboikot oleh kafir Quraisy yang lain atas inisiatif dari Abu Jahal dan teman-temannya. Bani Hashim yang sebagian yang kafir membela. Kemana mereka waktu itu diboikot? Mereka pergi ke Syi'ab Abu Talib. Ada suatu wilayah milik Abu Talib. Syi'ab itu jalan di antara 2 gunung. Semua mereka berkumpul di situ. Yang bela siapa? Abu Talib. Abu Talib bela. Artinya sayangnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rela mati untuk bela Muhammad. Tapi itu semua karena hamiyah, karena kesukuan. Bahkan dengan jelas dia berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Dia mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik dari sekian macam agama. Dia di situ dia mungkin pernah lihat orang Ahlul Kitab, dia pernah lihat Majusi, dia pernah lihat penyembah berhala. Dia bilang agama paling top agamanya Muhammad. Walaulal malama wa hadaru masabbatin lajatani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena saya takut dicela dan saya takut dicaci maki, kau akan dapati aku menerima agama Muhammad. Tapi dia enggak mau. Dia enggak mau dicerca dan dimaki oleh kaumnya. Ini Abu Talib. Ya, jadi Nabi SAW tentu selalu mendakwai, secara logika Nabi pasti selalu mendakwai pamannya, pasti. Meskipun tidak sampai kepada kita riwayat-riwayat, tapi Allah menyatakan Muhammad cinta kepada Abu Talib, sayang pamannya. Tentunya Nabi akan terus mendakwahi pamannya tersebut ya. Dan akhirnya tibalah pada saat kritis yang menentukan. Abu Talib sakit keras, menjelang wafat. Saatnya Nabi, siapa tahu di akhir hayatnya pamannya dapat hidayah. Maka Nabi SAW datang ke rumah pamannya Abu Talib. Kemudian dia dakwah. Ternyata di situ wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ternyata di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal dari Bani Makhzum. Abdullah bin Abi Umayyah saudaranya Ummu Salamah. Bapak mereka Abu Umayyah orang terkenal disebut dengan Zadur Raqib ya. Atau Zadur Raqib Abu Umayyah ya. Ini sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Ummu Salamah. Tapi intinya akhirnya nanti dia masuk Islam. Nabi akhirnya mendakwai pamannya dengan kata-kata yang sangat halus. Ya ammi, wahai pamanku. Subhanallah, dia ingatkan tentang kekerabatan. Engkau pamanku, kau bukan. Dia tidak mengatakan Abu Talib, enggak. Dia mengatakan ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Saya minta satu kalimat saja. Qul la ilaha, satu kalimat. Kalimatan, ucapkan satu kata saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Cuma itu aja. Dia tidak bilang macam-macam. Satu aja, ngomong satu aja pamanku. Qul la ilaha illallah, satu kalimat ini. Uhajulaka biha indallah. Aku akan bela engkau di sisi Allah, akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sudah memberi sangat, kemudian sudah tinggal la ilaha illallah selesai. Nabi panggil dengan kata-kata lembut, ya ammi. Tapi rupanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal pandai mereka. Mereka memprovokasi Abu Talib. Mereka berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Mereka tahu betapa cintanya Abu Talib terhadap bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang yang hebat, orang yang diakui orang Quraisy, pemimpin orang Quraisy, orang yang berwibawa, yang disanjung, dan ajaran dia merupakan kebanggaan.
Dan Abdul Muthalib musyrik. Abdul Muthalib musyrik. Oleh karenanya, untuk mempertahankan Abu Talib dalam kesyirikan, Abu Jahal enggak usah banyak ngomong, dia cuma bilang, kau benci dengan agama bapakmu. Yaitu Abu Jahal paham, kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang. Adalah berlepas diri tradisi nenek moyang. Maka itu yang dia ungkapkan konsekuensi. Ingat Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Ya. Dan dia sebutkan orang yang paling dicintai oleh Abu Talib. Lihat bagaimana dakwah ahlul batil, mereka menggunakan perasaan. Pakai dalil, pakai perasaan ini. Karena ketika dalam kondisi kritis seperti ini, Abu Talib perasaannya dimainkan oleh Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, kau benci dengan agama bapakmu? Abu Talib ngerti, saya ulangi lagi, Abu Jahal ngerti dan Abu Talib ngerti. Orang-orang musyrikin secara umum mengerti bahwasanya mengikuti ajaran Muhammad konsekuensinya adalah berlepas diri dari tradisi nenek moyang yang merupakan kesyirikan. Di antara nenek moyang mereka adalah bapak mereka sendiri, Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dia mengatakan, ana ala dini asyakhi, aku mengikuti agama nenek moyangku. Dalam riwayatnya ala Abdul Muthalib, ala dini Abdul Muthalib, aku ikut agama bapakku. Dia tidak mau bilang la ilaha illallah, enggak mau. Kemudian meninggal. Subhanallah, kemudian meninggal. Rasulullah sangat sedih. Rasulullah mengatakan, sa'astaghfiru laka malam unha anka, aku akan mohon ampunan kepada engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan juga orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun mereka karib kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ya, kita akan mengambil beberapa faedah yang berkaitan dengan kisah ini ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sebaik apapun kalau meninggal dalam kondisi kafir maka ya tidak bermanfaat, dia tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam, dia akan kekal. Ya, orang kafir kalau dia baik bisa jadi nerakanya berbeda. Ya, Allah Maha Adil, orang kafir tidak semuanya satu tingkatan, mereka juga bertingkat-tingkat. Makanya pendapat yang kuat tentang masalah hisab, orang kafir juga dihisab. Dihisab bukan untuk selamat dari neraka, tapi untuk meletakkan dia di level mana dalam neraka jahanam. Karena neraka berlevel-level. Sebagaimana surga derajat, neraka darokat ke bawah. Juga semakin ke bawah semakin parah. Dan Abu Talib adalah nerakanya paling atas. Karena syafaat Nabi SAW, syafaat khusus bagi milik Nabi untuk Abu Talib. Ya. Oleh karenanya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib pernah tanya kepada Nabi, siapa Al-Abbas? Al-Abbas adalah paman Nabi, berarti saudaranya Abu Talib. Kan kita bilang Abdul Muthalib punya anak laki-laki banyak. Dari istri yang berbeda-beda. Di antara anaknya ada Abu Lahab. Di antara anaknya ada Hamzah. Di antara anaknya ada Abu Talib. Di antara anaknya ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara anaknya adalah Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya ada Zubair, ya. Adalah Al-Haris, ada beberapa anaknya, ada 10 kalau enggak salah. Jadi intinya Al-Abbas bin Abdul Muthalib saudaranya Abu Talib. Maka tentu dia pikir tentang kakaknya ini. Abu Talib ini kakaknya, kakak lain ibu. Dia pikir, maka dia tanya kepada Nabi SAW, ponakannya, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'in, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai ponakanku, apakah engkau memberi manfaat kepada pamanmu Abu Talib dengan suatu manfaat? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dia dulu membela engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dia dulu marah karena membela engkau. Al-Abbas ingatkan paman Nabi. Ini karena sama-sama paman di kondisi Abu Talib meninggal kafir. Qala na'am, kata Nabi, iya, saya berikan dia manfaat. Huwa fi dahdahin min nar. Dia berada di neraka, percikan-percikan api neraka. Dahdah itu apa? Dahdah itu kalau kita jalan di sungai lagi surut. Sungainya lagi surut, kemudian kalau kita jalan airnya cuma kena kaki, tidak melebihi mata kaki, air lagi surut, itu namanya dahdah. Artinya apa? Api yang membakar Abu Talib tidak sampai ke betisnya, cuma sampai di kakinya. Itu berkat syafaat Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, tentu karena syafaatku, tentunya dia berada di neraka yang paling bawah. Ini hadis riwayat Muslim dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian hadis lainnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pamannya.
Abu Talib. Maka Rasulullah SAW berkata, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Fayuja'alu fi dahdahin min nar. Maka dia diletakkan di percikan-percikan api. Yablughu ka'baihi, yang di mana api tersebut sampai pada kedua mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu, maka otaknya mendidih. Dalam hadis yang lain, ya, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat Abu Talib. Wa huwa yanta'ilu bi na'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Dia menggunakan sendal dari api, maka otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang kafirnya Abu Talib datang dari beberapa sahabat. Di antaranya dari Al-Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Abbas, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dari Nu'man bin Bashir, 6 sahabat. Kenapa saya sebutkan 6 orang ini? Karena sebagian orang meragukan tentang kekafiran Abu Talib, terutama orang Syiah. Orang Syiah, bahkan dalam tafsir Tabatabai, tafsir Al-Mizan, orang Syiah, dan saya nukil dalam risalah doktoral saya, dia mengatakan Abu Talib adalah orang yang mulia, lebih mulia daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Talib. Kita bilang iya kalau Abu Talib masuk Islam mungkin ya. Mungkin dia lebih baik daripada kaum Muhajirin, kaum Ansar mungkin, tapi dia meninggal dalam kondisi masuk neraka. Dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Orang baik tapi kalau musyrik percuma. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidak bermanfaat, tidak mencegah mereka untuk diterima nafkah sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Kalau mereka tidak kafir diterima, karena mereka kafir tidak diterima. Percuma. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an manthura. Kami datangkan pahala-pahala mereka, kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena meninggal dalam kondisi musyrik. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, kana yasilur rahim, kana yut'am, kana yakrid dhaif. Abdullah bin Jad'an, Abdullah bin Jad'an, salah seorang dermawan yang terkenal di zaman jahiliyah. Aisyah tanya kepada Nabi tentang orang ini. Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Dia dulu suka menyambung silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah kebaikannya bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qad rabbi ghfir li khati'ati yaumiddin. Tidak pernah sehari pun dia berkata, ya Allah ampunilah aku di hari pembalasan. Artinya tidak percaya pada hari kiamat. Tidak bermanfaat. Meskipun kebaikannya ya setinggi gunung di langit, tidak ada faedahnya. Karena dia kafir kepada, dia musyrik, tidak diterima amalannya. Ini bantahan telak kepada orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, yang penting baik masuk surga. Yang penting baik masuk surga. Siapa yang lebih baik Abu Talib? Hah? Siapa di antara kita? Tidak usah kita bicara orang kafir. Kita ini, di antara kita kaum muslimin dunia ini, satu dunia ini, siapa yang lebih baik kepada Abu Talib? Yang pengorbanannya seperti Abu Talib enggak ada. Kita sekarang, zaman sekarang, siapa yang seperti Abu Talib? Rela mati bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang lebih baik Abu Talib, tapi dia di neraka karena dia tidak masuk Islam. Allah punya kehendak. Ya, Allah punya kehendak. Ini bantahan terhadap orang-orang liberal yang mengatakan yang penting baik. Agama itu hanya sarana, intinya itu kebaikan. Intinya kebaikan. Ya, kita bisa menggunakan sarana mana saja, mau baik lewat Islam, mau baik lewat Nasrani, mau baik lewat Yahudi, mau baik lewat Hindu, mau baik lewat Buddha, lewat sama yang penting baik. Dan inilah pendapat yang sangat batil yang juga dimusuhi oleh agama-agama yang lain. Semua agama rata-rata adalah eksklusivisme. Emang orang Nasrani merasa kita juga masuk surga? Enggak, mereka bilang mereka mau surga. Siapa yang percaya bahwasanya Yesus juru selamat itu yang mau surga? Enggak percaya, enggak bisa. Emang orang Hindu juga menyangka kita sama dengan mereka? Enggak, orang Buddha enggak. Masing-masing, apalagi Yahudi, bilang Yahudi merasa kita masuk, oh, enggak ada. Mereka aja yang mau surga. Jadi, kenapa kita bodoh-bodohnya mengatakan sama masuk surga, menyamakan kita dengan mereka, sementara mereka tidak mau disamakan dengan kita? Ini bodohnya orang liberal seperti ini. Kasihan mereka ya. Yang penting baik masuk surga. Tapi kalau ada orang ateis baik bagaimana? Ada nggak? Ada orang ateis baik. Antum kalau ke mana? Ke Eropa sana. Sebagian orang mungkin KTP-nya Nasrani, tapi dia ateis banyak. Saya sering ditanya oleh teman-teman di Amsterdam, tanya teman Australia, Ustaz, mereka ateis, Ustaz. Mereka tidak percaya sama agama mereka, cuma lahir KTP-nya Nasrani. Mereka ateis, tidak mau percaya. Mereka bilang ini dongeng aja, di Bible cuma dongeng. Sebagian mereka ngomong demikian. Enggak masuk akal. Tidak logis, mereka bilang. Mereka ateis, tidak percaya Tuhan.
Tapi mereka ada yang baik-baik, ramah. Tapi masuk surga? Mereka aja tidak percaya surga, terus ente masukkan dia ke dalam surga. Kalau orang ateis tidak percaya sama Tuhan, Tuhan aja tidak percaya apalagi surga. Dia merasa kalau mati selesai. Kemudian kamu bilang dia masuk surga, dia aja tidak percaya surga, kamu bilang dia masuk surga. Jadi inilah kemungkaran digembar-gembar orang liberal, hati-hati waspada, berbahaya. Kemudian juga ini kisah ini bantahan terhadap orang Syiah, sebagian orang Syiah yang menganggap bahwasanya keluarga Nabi usul maupun furu' semuanya Muslim, usul maupun furu'. Ya. Karena Nabi usulnya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kafir berdasarkan Abu Jahal ngerti Abdul Muttalib musyrik. Makanya Abu Jahal bilang, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Bukankah Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Kita tidak bicara Abdullah nanti masalah dalam khilaf lagi. Tapi kita bicara Abdul Muttalib. Sementara sebagian orang Syiah meyakini bahwasanya semua Nabi keturunan sampai Nabi Adam semuanya Muslim. Tidak ada dalil, cuma sekedar logika saja. Kita bilang enggak, tidak demikian. Ya, kita bilang Nabi tidak berarti atasnya harus Muslim dan tidak seluruh anaknya harus Muslim. Tidak. Keturunan Nabi bisa kafir. Contoh nyata adalah Bani Israel. Bani Israel semuanya keturunan Nabi Yakub. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang muhsin, ada yang baik. Wa dzalimun li nafsihi, ada yang berbuat musyrik syirikan. Jelas Allah sebutkan keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang musyrik, ada yang muhsin. Contoh nyata orang Yahudi itu semua keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi keturunan Nabi tersebut apakah semuanya Muslim? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada bahwasanya keturunan Muhammad pasti Muslim, itu enggak ada. Enggak ada. Apalagi bilang pasti masuk surga. Ya enggak benar. Sama atas juga tidak harus murni semuanya. Bukankah Ibrahim bapaknya Azar? Qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, oh itu maksudnya pamannya, bukan bapaknya. Allah bilang bapaknya. Ustaz, bapak itu bisa artinya paman. Iya benar, bapak bisa artinya paman dalam bahasa, tapi hukum asal bapak artinya bapak, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu paman. Kalau paman, kenapa Ibrahim begitu sibuk mendakwahi dia? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u, wahai ayahanda, kenapa kau menyembah yang begini. Dalam hadis, ketika Nabi Ibrahim dipertemukan dengan bapaknya pada hari kiamat. Ya, ini bapakku. Bukankah aku telah menghalarang engkau, wahai ayahku? Bapaknya, bukan pamannya. Sehingga harus mereka tahu, bukankah Nabi Nuh punya anak kafir, nanti mereka tahu itu bukan anaknya, ponakannya. Anak jelas. Ya bunayya irkam ma'ana, dalam Al-Qur'an, wahai anakku naik. Kalau itu ponakannya, ngapain Nabi Ibrahim sedih? Nabi Nuh sedih. Hanya ponakan, beda anak sendiri. Jadi tidak ada aturan Nabi atasnya harus bersih, bawahnya harus Muslim semua, enggak ada, itu enggak ada aturan. Memang enggak ada dalilnya. Lihat Nabi Muhammad SAW, kakeknya Abdul Muttalib musyrik. Kalau Anda tidak percaya, lihat perkataan Abu Jahal tadi. Abu Jahal yang bilang, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu? Jadi intinya bahwasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi musyrik. Ini juga dalil tentang bahayanya teman yang buruk. Teman yang buruk. Seandainya tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah di situ, mungkin bisa jadi Abu Talib masuk Islam. Namun ada provokator di situ. Ini sangat berbahaya. Teman-teman yang mengantarkan kepada keburukan. Teman-teman yang mengantar kepada keburukan. Ya, hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka seorang hendaknya melihat siapa yang hendak diajak berteman. Ya. Di antara faedah yang sangat penting, bahayanya berpegang teguh dengan tradisi. Tradisi ini memang sangat sulit. Orang berpegang teguh dengan apa? Tradisi, ya. Abu Talib hampir-hampir masuk Islam, cuma dia tidak mau menyelisih tradisi. Makanya di antara hal yang paling menghalangi hidayah di antaranya berpegang teguh dengan tradisi yang salah. Ya. Kalau tradisi baik kita pertahankan. Makanya Islam itu datang untuk memfilter tradisi. Islam datang untuk memfilter tradisi. Dan Islam datang ke seluruh dunia semuanya. Untuk memfilter tradisi, mau tradisi Rusia, mau tradisi Nusantara, mau tradisi Eropa, semuanya difilter sehingga Islam satu kesatuan. Dimanapun dia berada, ajarannya sama, syariatnya sama. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta, arsalnaka rahmatan lil alamin.
Bukan sebaliknya. Islam difilter oleh tradisi. Mana Islam dari Arab nih? Islam Arab. Cek, oh hadisnya nggak bisa, ini hadis nggak bisa, ini ayat nggak bisa. Ini kita punya Islam Nusantara versi sendiri. Kalau masuk Islam Nusantara seperti gitu, ini kesalahan. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara adalah tradisi yang cocok dengan Islam kita jaga, ya saya setuju. Dan banyak dalam tradisi kita yang sesuai dengan Islam, sopan santun, hormat kepada orang tua, tokewuh, ada rasa malu. Ini bagus. Kalau maksudnya itu, oke. Tapi kalau maksudnya ini tidak sesuai dengan tradisi kita, entah tradisi Jawa, entah tradisi Bugis, entah tradisi Madura, entah tradisi Padang, Sumatera, entah tradisi Papua, ini nggak bisa. Kita filter syariat, maka ini adalah kekufuran. Inilah kekufuran. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, berpegang dengan tradisi adalah sebab, tradisi yang salah tentunya, di antara sebab menghalang seorang dari hidayah. Sampai di zaman sekarang ini, ada beberapa tradisi yang saling dipertahankan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, tradisi di sebagian daerah yang itu kita tahu itu salah, tapi orang tidak bisa merubahnya. Ada di beberapa daerah, tidak perlu saya sebutkan. Intinya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inti daripada pengajian kita ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak berhak disembah. Dia saja tidak bisa memberi hidayah. Seorang hanya minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta hidayah kepada penghuni kubur. Yang Rasulullah SAW saja yang hidup tidak bisa beri hidayah. Kalau dia masih hidup tidak bisa beri hidayah. Ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi hidayah, sebagaimana Allah yang berhak memberi rezeki, sebagaimana Allah juga hak memberi hidayah. Ya. Ya, jangan kita menyangka bahwasanya hidayah seorang di tangan Syekh Fulan, di tangan Wali Fulan. Tidak, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sehingga seorang ketika dia berdakwah atau ketika dia menyampaikan ajaran Islam, dia yakin yang beri hidayah adalah Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, beri hidayah kepada fulan, beri hidayah kepada fulan, ya. Bukan hidayah bukan di tangan dia. Ketika juga dia berdakwah kemudian ada orang dapat hidayah, jangan dia ujub. Karena yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan kamu. Yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia berdakwah ternyata orang tersebut tidak dapat hidayah, sudah dia mau diapain? Apalagi orang yang dia cintai, ya mau diapain? Para nabi telah diuji dengan yang lebih berat daripada kita. Lihatlah Nabi Nuh diuji dengan anaknya tidak dapat hidayah, istrinya tidak dapat hidayah. Dan Nabi Ibrahim ayahnya tidak dapat hidayah. Ya. Nabi Muhammad SAW pamannya tidak dapat hidayah. Sedih atau tidak? Sangat sedih. Tapi demikianlah agar semua tahu yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusan bukan urusan wahai Muhammad. Semuanya yang aturlah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.